selain kita kerja shift waktu itu ya, kadang pagi, siang, malam shiftnya ada 3. Jadi kita manfaatkan waktu-waktu itu untuk berorganisasi ya, baik itu di masjid ya, pusat sentral waktu itu kan di masjid di Muka Kuning, ataupun di organisasi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kembali Batam Insight, Source of Inspiration menyapa Anda di Usfim Talk. Kita kali ini akan membuka mindset masyarakat. Memang siapa menakdirkan kita tiba-tiba hadir di politik. Tapi awalnya sama sekali tidak terbersit. Kita akan terjun ke dunia politik dan bahkan dianggap mumpuni di bidang politik. Menyusul genderang perang untuk pemilihan kepala daerah terus menggaung, tapi yang pasti kami akan orbitkan ada satu yang menjadi setidaknya jadi referensi Anda nanti untuk ketika Anda di bilik pemilihan. Nah, kami merekomendasi ada katanya awalnya berkiprah di Muka Kuning di PT Astra dan daily activity mengaji, menunjuk ajar, dan seperti apa kehidupan dinamika. Mungkin Anda kenal, baliho-baliho udah mulai banyak. Ada sosok perempuan yang berhijab, yang kalau kita lihat ini tawaduk sekali. Saya sapa dia, dan dia adalah Suryani, sarjana ekonomi. Beliau didaulat untuk hadir di Provinsi Kepulauan Riau, bergandengan dengan Haji Isdianto Esos MM. Dan seorang Ibu Suryani ini adalah calon wakil gubernur Kepulauan Riau periode 2020-2024. Langsung saja, seperti apa sosok Suryani? Karena kita di pandemi, kita pakai facial dan juga pakai masker sebenarnya. Dan yang pasti sebelum kita lanjutkan, don't forget subscribe my channel di Usfim Talk untuk lebih mendinamikakan gairah politik kita untuk hari ini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Usfim, apa kabar? Luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah. Pakai masker yang mana sih Bu Suryani? Kok sama aja gitu, kayak Timur Tengah gitu. Nah, ini dia wajahnya. Oke, Bu Suryani. Boleh dilihat ya. Saya lihat ini dari awal, ini siapa sih Bu Suryani katanya. Terus tiba-tiba jangan-jangan ini ya keluarga-keluarga itu juga politiknya. Terus sekarang kan tiba-tiba kan besok nih ada yang baru nih, yang pemilu pemula. Nah, Anda yang pemilu pemula dan yang Anda kenal nggak dengan seorang Suryani? Kami langsung zoom seorang Ibu Suryani kali ini di Usfim Talk. Ibu, could you explain briefly, Ibu, seperti apa Ibu sebenarnya? Kenapa sih sebenarnya dan hadir dari katanya dari Cilacap ya Ibu ya? Cilacap, Tahun berapa hadir di Batam? Iya. Terima kasih Mas Usfim ya, dan pemirsa Batam Insight ya, di seluruh Kepri. Ya, alhamdulillah bisa bertemu di acara ini, dan tentu memang pemirsa ataupun masyarakat Kepri banyak yang belum mengenal saya, dan saya terima kasih Batam Insight bisa juga kemudian menampilkan salah satu ya caleg, yaitu saya sekarang, karena mungkin di luar dapil saya banyak yang belum mengenal. Nah, kalau saya memang betul lahir 47 tahun yang lalu di Cilacap. Ya, sebenarnya nggak di Cilacapnya persis, dia sudah perbatasan dengan Jawa Barat. Makanya logat saya mungkin logatnya bukan logat ngapak ya, tapi logatnya logat Sunda. Ya, jadi ke Batam saya masih gadis waktu itu, Mas Usfim. Tahun 93. 93 saya jadi buruh lah. Waktu itu bekerja di PT Astra, tapi nggak lama. Dan selain bekerja, tentu waktu itu situasi Muka Kuning tuh sedang ini ya, keislaman tuh sedang tumbuh gitu. Jadi memang alhamdulillah selain kita kerja shift waktu itu ya, kadang pagi, siang, malam shiftnya ada 3. Jadi kita manfaatkan waktu-waktu itu untuk berorganisasi ya, baik itu di masjid ya, pusat sentral waktu itu kan di masjid di Muka Kuning, ataupun di organisasi yang lainnya. Alhamdulillah.
Oke, itu cuma 3 tahun. 3 tahun dilakoni seperti itu gitu. Nah, ada nggak seorang Ibu Suryani terbersit, kenapa sih Bu kan ngumpul-ngumpul nih, rasa nyaman tiba-tiba merambah ke dunia politik? Siapa yang menyarankan pertama? Jadi sebenarnya kita kan udah ngumpul dengan teman-teman tuh sebelum politik ada. Maksudnya sebelum partai ada, bukan sebelum politik. Benar. Benar, sebelum partai ada kita udah ngumpul-ngumpul nih. Udah, kami udah ada namanya pertemuan pekanan, namanya halakoh-halakoh itu sudah terbentuk, dan saya memang pegang beberapa grup pembinaan di Muka Kuning waktu itu. Jadi ya biasalah, setelah menikah kita aktivitas masih banyak di pembinaan adik-adik di Muka Kuning. Saya lebih banyaknya waktu itu. Sampai partai hadir. Baik. PK dulu ya, Partai Keadilan 98. Oke, apa yang mendasari seorang Ibu Suryani kayaknya dia cocok deh dengan PK, atau mungkin ya udah deh kita ikut deh karena rame-rame, atau seperti apa dasarnya? Enggak, waktu itu memang otomatis. Otomatis ya. Maksudnya tuh yang pekanan-pekanan itu otomatis masuk di PK. Gitu. Tapi lu merasa comfort di zona itu? Iya, karena istilahnya tuh itu menurut kita udah tahapannya gitu. Udah tahapannya. Udah rule-nya ya. Maksudnya tuh gini, selama ini kan kita membina diri untuk untuk berusaha menjadi lebih baik. Tapi kan tidak cukup diri, merubah masyarakat tuh perlu berkontribusi di pemerintahan dalam konteks di kebijakan. Makanya waktu di pusat buat partai, kita pun di daerah sudah terkondisikan. Jadi otomatis yang kelompok pekanan itu masuk semua ke situ. Ya, intinya mungkin berawal Ibu berorganisasi dan itu setidaknya udah secara tidak langsung udah nyambung sih sebenarnya. Baik itu dukungan dari kanan kiri, baik itu dari pihak keluarga terutama, teman-teman, kolega, seperti apa support seorang Ibu Suryani? Ya alhamdulillah, kalau keluarga sejak awal karena sama-sama di dalam ya, sama-sama suami juga di situ, saudara-saudara juga ikut terlibat di PK ya waktu itu, yang mendorong. Walaupun ada yang aktif, maksudnya aktif sebagai pengurus, ada yang pasif ya. Benar. Sempat melarang juga, ini jangan deh, ini kan perempuan ngapain ke politik gitu. Enggak lah, karena kami memahaminya tidak seperti itu, gitu ya, bukan memahami yang, jadi konteksnya memang konteks bahwa perempuan itu ada hal-hal yang memang harus kita sentuh melalui perempuan gitu, termasuk berkiprah di luar tentu juga dengan porsinya. Ya, ini kita dengar insider di Batam Insider di Usfim Talk kita kali ini, Ibu Suryani pelan tapi pasti, rule-nya sudah tersettle, orang bilang seperti itu ya gitu ya Bu ya. Tapi Ibu memang suka ya untuk berpolitik. Ya, jadi kalau memahaminya politik ansih, mungkin sejak awal kan premnya yang diterima itu politik itu kotor, politik itu kejam gitu. Tapi kemudian karena memahaminya kami ini selama ini bahwa politik itu sesuatu bagian yang tidak terpisahkan dari Islam gitu. Karena bagaimana merubah masyarakat menjadi lebih baik kalau kebijakannya tidak baik. Terbersit kayaknya kita terpanggil untuk itu. Tapi kupas lagi nih Ibu pendidikan dari TK, SD, SMP itu di mana sampai SMA? Di sana, di Cilacap. Nah, melanjutkan ke S1 di mana? Di sini. Jadi ceritanya gini, Mas Uspi, mungkin rentangnya kan agak jauh. Benar, ya. Karena setelah lulus, saya kan daftar ke, kalau sekarang namanya SMPTN ya. Benar. Kalau dulu apa ya namanya dulu? UMPTN. Sebelumnya ada lagi namanya. Nah, itu masuk gitu PMDK ya, masuk dulu. PMDK. Benar. Masuk beberapa ini, saya ke UNSUD, ke mana? Ke UGM gitu. Ada pilihan-pilihannya karena dari sekolah waktu itu. Terus kata keluarga, udahlah nggak usah kuliah dulu gitu. Jadi lah, saya nggak kuliah dulu, saya ngambil di waktu itu saya ke Purwokerto sempat 1 tahun. Padahal Ibu PMDK ya, tinggal memilih aja sebenarnya dari sekolah udah direkomended kan? Kata bapak, berat lah biayanya, atau mungkin mindset bapak saya kan sama ya orang tua lah,
nggak usah jauh-jauh lah. Bener. Apa gitu, masih olah di kampung seperti itu. Tapi saya bilang saya harus kuliah nih. Makanya saya sambil bekerja sempat 1 tahun saya di Purwokerto, ngambil yang pendidikan D1, setara D1. Tapi keburu ini coba ngelamar waktu itu, apply kan di Batam tuh lagi ini booming, lagi booming. Banyak, Nah, saya apply, tapi itu main-main aja sama kawan, kan baca surat kabar, ada cobalah kirim. Itu kan zaman dulu belum ada email, maksudnya belum kenal itu ya, masih kirim pakai pos gitu. Jadi nggak nyangka juga kemudian ada panggilan dan ke Batam lah. Baik, tapi D1 selesai ya waktu itu? Selesai, karena 93 saya kesini. Saya lulus kan 91. Wah, ini luar biasa sekali. Dan akhirnya Ibu hadir di Batam, tapi tetap berorganisasi. Itulah sosok seorang Suryani. Nah, Ibu waktu itu kan Batam lagi orang bilang itu enak deh di Batam, apalagi dormitory ya, komunitasnya tuh banyak banget gitu. Kalau Anda hadir di Batam tahun 2000-an, terasa di dormitory seperti apa gitu. Apalagi di masjid-masjid itu kayak sumringah banget ya, meriah. Dibilang lebaran bukan lebaran, tapi daily activity memang hidup ya komunitas di sana. Betul. Oke, Ibu hadir di situ gitu. Nah, diterpa sama teman-teman, atmosfer udah mengerucut lah ke sana. Di situ Ibu memulai istilahnya ke jenjang politik ya, Ibu? Iya, Bu. Kalau pas di dormitory belum lah. Karena terus terang ya, saya sebelum gabung di partai dulu, saya termasuk golput. Karena karena juga baru sekali pemilu berarti kan, usia 17, pemilu pertama gitu. Karena mungkin saya juga pendidikan politiknya tidak kuat gitu ya, dalam artian dari keluarga aku tuh tidak gimana ke politik gitu. Jadi memang tidak aktif di politik sejak kalau di usia-usia sekolah dan sebagainya. Nah, ini kan sayang sekali ya waktu itu sempat golput ya, Bu ya, tidak memberikan karena nggak ada partai yang cocok gitu. Oh, begitu. Kan cuma ada 3 partai. Baik, ini menarik sekali. Kita akan ulik lebih jauh lagi sosok seorang Suryani. Emang sih dari awal udah safe aja sih, anteng-anteng aja orang macam tuh ya. Tapi kami akan membuka mindset Anda, cakrawala Anda. Kalau Anda pemilih pemula, jangan golput. Kenalkan baliho-baliho yang banyak itu siapakah sejatinya sosok seorang Suryani. Kami akan gali lagi di segmen kedua di Usfim Talk di Batam Insight. Don't forget subscribe channel kami di segmen kedua, tentunya masih di Batam Insight. Ya, terkadang gini, ada orang di daerahnya itu sampai zong gitu. Zong. Bener, ini kenapa ya? Nah, seorang Ibu Suryani, apa sih bener ya ceritanya Ibu mampu meraup katakanlah dari quorum ya, sebenarnya udah memenuhi sebenarnya.